Halo semua, welcome to Teens Online Service. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan yang luar biasa. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, bisa diajak untuk bersama-sama untuk ibadah di tempat ini. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi, kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara menyampaikan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya hari Minggu, 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 10. Jangan lupa untuk mendaftar link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing, ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggunya mulai jam 8 pagi. Teen Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam, Alpha Omega Church mengadakan worship and word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via IG Live, IG Son of Praise Official, dan YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama ya. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu aja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless. Halo semuanya, welcome back di Alpha Omega Church Teens Online Service. Aku ucapin welcome buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di Teens Online Service kita hari ini. Dan juga aku ucapin welcome buat teman-teman yang lama juga yang sering nonton Alpha Omega Church Teens Online Service. Aku juga mau ucapin welcome ke kalian. Di Alpha Omega Church kita adalah orang-orang yang tidak sempurna, kita sama-sama berdosa, tapi kita mau terus belajar untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Oke, masuk ke judul khotbah hari ini teman-teman. Judul khotbah hari ini adalah Dealing with Fear. Gimana sih kita itu bisa menghadapi ketakutannya kita sendiri? Nah, aku mau tanya nih sebelumnya ke teman-teman. Ada berapa banyak teman-teman di sini yang nggak punya ketakutan? Yang nggak punya ketakutan bisa ngangguk-ngangguk di depan layar HP atau layar televisi kalian, bisa ngangguk-ngangguk yang nggak punya rasa takut? Nah, buat yang punya rasa takut bisa membuka matanya dulu, fokus dulu, ambil air, cuci muka dulu supaya kalian bisa fokus dengerin khotbah hari ini. Oke teman-teman, banyak dari kita mempunyai ketakutan. Maybe you guys have a fear with darkness, atau kalian punya rasa takut gini, waktu ujian. Sebelum ujian kalian takut banget karena bahannya susah. Materi matematika kok susah, aku belajar sin kostan, segitiga Pitagoras, aku nggak ngerti itu apa. Kalian takut waktu mau menghadapi ujian. Atau mungkin kalian takut waktu sendirian di rumah. Orang tua kalian lagi pergi, cece koko kalian lagi pergi, dan kalian harus sendirian di rumah. Kalian ngerasain takut. Tapi sebenarnya beberapa dari kita juga seneng sih kalau ditinggal sendirian di rumah. Bisa ngacak-ngacak kulkas dengan seenak hati kan. Atau mungkin beberapa dari kalian juga kayak gini, takut ngechat tapi nggak dibales. Waduh, takut confess ke pasangan tapi takut nanti malah ditinggalin. Nah, banyak dari kita itu takut dalam hal apapun, sehingga kayak gini teman-teman, kita terlalu takut sehingga kita nggak berani trying to do anything. Kita akhirnya nggak mau ngelakuin apapun. Kita akhirnya, ya udahlah, aku kayak wes nggak bisa deh. Wes aku terlalu takut buat ngelakuin itu. Akhirnya aku nggak mau ngelakuin itu. Atau beberapa dari kalian juga kayak gini, ngerasa aku takut buat ngelakuin sesuatu.
Aku takut kalau aku ngelakuin sesuatu, nanti aku di-hate sama orang. Komentar-komentar negatif malah nyakitin hatiku. Wes, netizen-netizen, segera bertobat, jangan kasih kata-kata yang jahat sama teman-teman supaya nggak gampang takut ya. Nah, aku punya cerita sama kalian. Jadi gini, di abad pertama, orang-orang yang jadi Kristen itu teman-teman, itu ditindas habis-habisan, disiksa habis-habisan sama penguasa Roma yang namanya Nero. Nah, orang ini tuh jahat banget sama pengikut-pengikutnya Yesus. Nah, bayangin kalau teman-teman sudah jadi orang Kristen di zaman itu, mungkin beberapa dari kalian udah ngerasa kayak aku nggak mau ke gereja lagi deh, aku nggak mau komsel lagi deh, udahlah nggak Tuhan-Tuhanan lagi deh, nanti aja lah ketemu Tuhan, nanti aku disiksa. Banyak dari kita lebih memilih untuk menghindari ancaman-ancaman tersebut. Kita malah merelakan ketakutan melahap kepercayaan kita sama Tuhan. Nah, tapi dalam situasi menakutkan tersebut, ada orang yang luar biasa powerful di waktu itu. Dia adalah Petrus, di mana dia nguatin orang-orang supaya tetap percaya sama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di 1 Petrus 3 ayat 14. 1 Petrus 3 ayat 14, pesannya, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Waktu kayak gitu, Petrus masih mau ngasih semangat ke orang-orang lain supaya harus tetap percaya sama Tuhan. Nah, selanjutnya Petrus nulis gini di pasal yang keempat, next pasal, yaitu pasal 4 ayat yang ke-12, Petrus ngomong gini, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Nah, waktu baca 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13 ini, mungkin teman-teman kayak, hah? Api siksaan? Kok ikut Tuhan kok malah tersiksa ya? Bentar. Kok aku ikut Tuhan kok aku malah disiksa, kok harus sukacita ya? Mungkin ilustrasinya kalian dipukul, des, haleluya, aku bersukacita kepada Tuhan. Kok kayak gitu ya? Kok aku nggak bisa ya kayak gitu ya? Nah, banyak dari kita pasti bilang, aku sih takut, aku sih nggak mau deh ikut Tuhan lagi, aku mau sembunyi aja, aku nggak mau ke gereja. Atau mungkin aku mau main game saja, lebih have fun, lebih senang, main Mobile Legends, bisa push rank sampai mythical glory mungkin. Kalian lebih memilih itu daripada memilih ke gereja buat mempertaruhkan kepercayaan kalian sama Tuhan. Nah, terus apa yang Alkitab bisa bantu dari ketakutan-ketakutan yang kita? Apa yang Alkitab bisa bantu dari ketakutan-ketakutannya kita? Di poin yang pertama yaitu honor Christ the Lord. Yang pertama yaitu honor Christ the Lord. Nah, how we can overcome our fear? Gimana cara kita itu menghadapi ketakutannya kita? Sama-sama kita katakan yaitu in your heart honor Christ the Lord. Di ayat yang tadi di 1 Petrus 3 ayat 14 sampai yang ke-15 dikatakan bahwa di 1 Petrus 3 ayat 14 sampai 15 dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Sama-sama kita katakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah,
ilustrasi dari ayat tersebut apa sih teman-teman? Nah, ilustrasinya kayak gini. Sebagai manusia, kita itu wajar mempunyai rasa takut. Takut kayak penyakit hari-hari ini, kayak COVID-19, takut waktu ujian, takut mungkin kegelapan, takut tampil di depan umum, kayak tadi juga takut chat tapi nggak dibales. Tapi waktu kalian menjadikan Yesus sebagai Tuhan di hidupmu, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan di atas segala maut, Tuhan di atas segala keselamatan, Dia bangkit buat dari kematian dan maut, tidak dapat mengalahkan, nggak ada satupun orang yang dapat mengalahkan Dia, maka kita nggak punya alasan lagi untuk takut. Justru kita punya alasan untuk berani karena Tuhan sudah berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan yang mengalahkan maut, Tuhan yang bangkit dari kematian, Tuhan yang jadi Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja, sudah tinggal dalam diri kita. So kita nggak punya alasan lagi buat takut. Sama-sama kita ucapin tagline kita hari ini, yaitu In your hearts, honor Christ the Lord. Oke, di poin yang selanjutnya, apa yang Alkitab bisa bantu, yaitu sovereign God. Ada 3 fakta Tuhan yang berkuasa. Yang pertama, Dia berkuasa atas kelahiran kita. Dia berkuasa atas kehidupannya kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu Dia berkuasa atas kematian kita. Nah, apa sih maksudnya berkuasa atas kelahirannya kita? Nah, bayangin kayak gini, ada banyak miliaran, juta-juta, ratus-ratus sekian orang-orang di dunia ini. Tapi Tuhan ciptakan kamu dalam anugerah dan kasih. Dia ciptakan kamu bukan buat untuk hari di mana kamu lahir, dan bukan buat hari ini kamu nonton video ini. Tapi Tuhan nyiptain kamu buat kekekalan nanti yang ada di surga. So, Dia sudah berkuasa atas kelahiranmu. Yang kedua, Dia berkuasa atas kehidupan kita. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih? Jadi gini, semua yang terjadi dalam hidup kita sekarang, yang baik, yang kamu nikmati, bahkan yang buruk sekalipun, Tuhan tahu semuanya sebelum ini ada. Bukankah Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, teman-teman? Sebelum kita tahu, Tuhan itu sudah tahu duluan. Tuhan itu berkuasa atas kehidupannya kita, Tuhan yang mengontrol kehidupannya kita. So, sama-sama mari kita buka di Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. So, Tuhan itu yang pegang kontrol hidup kita, asalkan ini teman-teman, asalkan kita percaya sama Tuhan, asalkan kita itu mau deket sama Tuhan, kita respect sama Tuhan, kita punya honor sama Tuhan. So Tuhan bakalan mengasihi kita dan megang kontrol atas hidup kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu sovereign over your death. Itu artinya apa sih? Tuhan Yesus itu pegang kontrol yang sempurna atas waktu, keadaan, bahkan kematian kita. Dimana kematian dalam hal ini yaitu kayak gini. Tuhan Yesus itu bersama-sama kita selamanya. Kata Dia, aku sudah bilang, kalian hidup sekarang bukan cuma buat hari ini, besok atau lusa, tapi juga Tuhan sudah menyiapkan kekekalan bersama Dia. Jadi kekuatanku itu cuma menghadapi hidup dan mati aja ya. Oh enggak. Hidup kita itu bukan milik kita saja, tapi hidup kita itu miliknya Tuhan. Tubuh jiwa roh kita itu miliknya Tuhan. Di hidup yang sekarang dan kekekalan itu juga miliknya Tuhan. Nah, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, bahkan setiap satu rambut pun itu diperhitungkan sama Tuhan. So, bagaimana orang Kristen bisa menghadapi rasa takut mereka, yaitu in your heart, honor Christ the Lord. Nah,
Di poin yang terakhir, poin yang ketiga, what does honor God look like? Aplikasinya apa buat honoring God? Nah, kayak gini. Kehidupan kita itu adalah kesempatan dari Tuhan untuk melayani Dia. Sama-sama kita katakan, kehidupan kita adalah kesempatan dari Tuhan untuk melayani Dia. Sometimes kita takut buat maju, takut buat ngomong di depan, bahkan mungkin aku takut ngomong di depan kamera, takut pelayanan. Tapi ingat teman-teman, honor Christ lebih dari takutnya kita. Honor Christ itu lebih gede daripada takutnya kita. Kesempatan dari Tuhan untuk melayani Tuhan. Makanya Petrus bisa bilang, tetap berani jadi orang Kristen pada abad awal tadi meskipun kamu disiksa. Karena apa? Honor Christ lebih besar dari rasa takut kita. Nah, banyak kawan-kawan kita, orang-orang yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita untuk kita beri dampak. Contohnya kawan kita, atau mungkin orang tua kita, mungkin sahabat kita, pasangan kita mungkin juga. Sometimes orang-orang yang kayak gitu juga menimbulkan rasa takut dalam diri kita. Takut kehilangan mereka, takut nanti temennya kita menghilang, takut nanti di ghosting pasangannya kalian. Tapi ingat, honor Christ lebih dari takut sama kawan. Honor Christ lebih gede daripada takut di ghosting. Tuhan izinkan mereka dekat sama kita, Tuhan izinkan mereka ada dalam hidup kita. Tapi ingat, honor Christ itu lebih besar dari setiap masalah-masalah kita. Nah, konklusinya apa sih? Waktu kita punya fear, waktu kita punya ketakutan, Tuhan itu ada dalam hidup kita. Waktu kita respect sama Tuhan, waktu kita menghormati Tuhan, waktu kita mau mendedikasikan diri kita sama Tuhan, kita bisa melangkah lebih maju untuk menghadapi ketakutan kita. So, how we face our fear yaitu in your heart honor Christ the Lord. Oke, itu aja firman Tuhan pada hari ini. So, sama-sama aku mau ngajakin kalian buat berdoa. Tuhan, thank you buat hari ini. Thank you buat firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami nggak boleh takut akan apapun masalah-masalah yang kami hadapi ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami menjadi pemuda-pemuda, orang-orang Kristen yang berani ya Tuhan menghadapi ketakutan kita, melewati setiap masalah-masalah kita. Mungkin beberapa dari kami itu takut waktu ujian ya Tuhan, takut akan orang tua kami, takut kegelapan, takut di ghosting ya Tuhan. Tapi ya Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami percaya pada Yesus ya Tuhan, rasa kepercayaan kami itu lebih besar daripada ketakutan kami ya Tuhan. Thank you ya Tuhan, thank you. Buat hari ini, jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan dan serupa dengan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dalam Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. See you guys, God bless.